Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Anggit Wahyudin. Saya seorang Master of Ceremony atau MC. Dan selain itu saya juga seorang VO talent. Kemudian pernah juga menjadi seorang presenter di TVRI Jawa Tengah, di Semarang TV. Dan seorang guru juga. Tidak lupa juga saya seorang owner wedding organizer atau industri pernikahan ya. Saya senang sekali pagi hari ini didatangi oleh teman-teman dari mahasiswa komunikasi ya dari Universitas Diponegoro Semarang yang akan belajar tentang bagaimana menjadi MC atau presenter atau mungkin apalagi ya, banyak ya hal yang berkaitan dengan komunikasi yang baik dan benar. Tentunya saya sangat berharap teman-teman ini bisa mengembangkan talentanya, nggak cuma sekedar belajar di kelas, hanya sekedar mengerjakan hal-hal yang biasa, tapi harapan saya adalah teman-teman nanti bisa mengembangkan bakat dan minatnya, dan nanti saya akan tunggu kiprahnya teman-teman besok di dunia industri kreatif, terutama di MC atau Master of Ceremony, dengan mungkin suatu saat akan berkolaborasi dengan saya. Dan kami tunggu ya, dan terima kasih, semoga sukses selalu untuk kalian. Siapkan masa depan yang lebih baik bersama dengan ilmu komunikasi ya, Universitas Diponegoro Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami berada di SMA Negeri 2 Meragen. Dan di sini kami akan mewawancara yaitu MC yang bernama Pak Anggit. Kenalkan, nama saya Feresia Biza Zaira dengan NIM akhir 195. Saya Tika Upaidana dengan NIM akhir 192. Saya Naila Safrina dengan NIM akhir 164. Saya Lulu Fadila dengan NIM akhir 196. Dan saya Naina Aljasmin dengan NIM akhir 178. Jadi pertanyaan pertama, Pak Anggit boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana gambaran pekerjaan seorang MC secara umum menurut pengalaman Bapak? Nah, gitu ya. Terima kasih. Kalau gambaran umum pekerjaan seorang MC, yang pertama tentunya MC itu tidak boleh sembarangan ya, karena MC itu yang menentukan sukses tidaknya acara adalah MC, karena kita yang disorot pertama ya. Gambar umum pekerjaannya bagaimana? Yang jelas nanti bisa menghubungi panitia atau event organizer atau wedding organizer yang membidangi itu, terkait apa sih keinginan apa yang ingin dilakukan oleh MC, rundownnya bagaimana. Kemudian jika nanti ada tokoh-tokoh yang hadir, tokoh-tokoh hadir yang siapa aja. Kemudian ketika ada setiap sesi ada petugasnya siapa aja yang akan menyanyikan Indonesia Raya, siapa yang akan bertugas? Doa, siapa yang akan bertugas? Sambutan, siapa yang akan bertugas? Berikut namanya, jabatannya, dan lain-lain. Ya. Selain itu, MC itu bekalnya harus banyak. Tidak hanya sekedar ngomong, tapi ngomongnya itu harus tertata, harus indah, ya. Harus menguasai berbagai kemampuan berbahasa. Ya. Selain yang tidak penting juga adalah harus memberikan kesan yang menarik. Baik itu nanti acaranya formal yang menarik, kalau acaranya tidak formal ya harus lucu, harus menyenangkan, harus membawa semangat gitu ya. Dan juga tentunya harus menginspirasi. Berarti harus berpengalaman banget ya Pak? Harus berpengalaman ya. Tidak boleh salah dalam memilih MC dalam sebuah acara. Ya. Selanjutnya, iya. Pertanyaan nomor 2, menurut Bapak kemampuan atau kompetensi apa aja yang paling penting dimiliki oleh seorang MC untuk menjalankan profesinya dengan baik? Yang pertama tentunya adalah komunikasi. Tanpa komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Komunikasi harus bersama-sama, ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang kita butuhkan harus selalu dikomunikasikan dengan baik, ya. Selain itu ya tadi kemampuan berbahasa, ya, kemudian pelafalan, intonasi, jeda, kemudian bisa membaca situasi. Kadang apa yang sudah kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan, ya. Harusnya waktunya sambutan, ternyata yang sambutan terlambat. Nah itu juga kita bagaimana caranya untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bisa membuat suasana tidak menjadi tegang, atau mungkin kadang panitnya yang stres sendiri ya. Tapi kita sebagai MC harus bisa membuat suasana yang lebih menyenangkan, lebih bagaimana ya, tugas kita yang harus merangkumnya lebih baik. Ada plan A, plan B, plan C, itu disiapkan dengan baik. Itu salah satu. Menurut Bapak bagaimana Bapak melihat kondisi dan perkembangan profesi?
profesi MC di dunia event saat ini? Apa ada tren baru yang perlu diketahui? Oh gitu ya. Kalau MC itu sekarang lebih ini lagi. Kalau zaman dulu tuh sifatnya kayaknya lebih ke formal, lebih ke yang biasa-biasa gitu ya. Kalau sekarang harus bisa berinovasi. Betul-betul kita dituntut selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang misalnya di saya sebagai MC ini salah satunya ya, itu mereka sekarang kan zamannya anak Gen Z yang harus bisa joget-joget, harus bisa TikTok, harus bisa dance ya, itu kemudian harus bisa mencairkan suasana dengan berbagai pertanyaan yang sedang hits, pakai joget-joget gitu ya, sampai kadang sampai guling-guling, sampai apa ya, yang supaya kita menjadi baru gitu ya, hangat itu ya, nggak sekedar membosankan gitu sih. Harus ikuti perkembangan zaman. Trennya TikTok ya sekarang, TikTok ikut joget-joget gitu ya, flash mob dan lain-lain. Ini contoh. Kalau kita di MC wedding ya kita bilang gitu ya. Kalau di MC formal ya mungkin kita harus bisa menguasai berbagai pengetahuan yang sedang in hari ini apa, sebagai bentuk kadang apresiasi atau mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan berita yang sedang in di saat ini apa. Ini cuma sebagai kecil aja ya. Nanti bisa ditambahkan. Jadi sebenarnya harus update terus. Update terus, tidak boleh merasa sudah laris, sudah sering manggung itu sudah cukup ilmunya, tidak. Bisa ikut juga kelas-kelas online, kelas-kelas MC juga ada. Ada kok kelas-kelas MC banyak yang diikuti. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, baik. Yaitu, dalam perjalanan Bapak nih sebagai MC, tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi di industri saat ini? Dan bagaimana nih biasanya Bapak tuh mengatasinya? Oh gitu ya. Tantangannya luar biasa. Sampai sekarang ya tantangannya sangat luar biasa. Karena mereka kadang sekarang Gen Z itu sekarang itu nggak kayak acara-acaranya nggak kayak zaman dulu gitu ya. Sekarang ada yang mintanya, ada yang mingle, ada yang mintanya wajib dari awal sampai akhir seru. Bayangin kita energi kita harus terkuras sekitar 2 jam sampai 3 jam. Itu ketika keluar ya, misalnya ada band nih ya main. Ketika kita main, ketika kita yang bekerja band yang sedang istilah persiapan, kita harus bikin seru terus. Gitu ya, selama waktu 2 jam. Jadi kita setiap kita tampil itu kita harus berpikir, habis ini aku ngapain ya? Aku harus apa ya? Bagaimana saya harus berinteraksi dengan audiens, berinteraksi dengan teman-teman yang hadir. Itu kita harus kompak, gitu ya. Misalnya kita ada musik ya, kita harus kompak dengan musik juga. Ya selain kita tiktokan dengan tim musik, kita ngomong apa, kadang aku minta diiringin lagu ini ya. Aku minta ada mau habis ini mau games ini ya, harus ini. Tantangannya luar biasa. Karena mereka menuntut setiap event harus seru, harus cair, harus bisa membuat suasana itu berbeda. Itu yang keren sih. Baik gitu sih. Itu ya tantangannya itu. Baik, terima kasih. Oke Pak, ini akhirnya pertanyaan terakhir. Terakhir, oke, baik. Terakhir, ada gak sih pesan atau saran yang ingin Bapak sampaikan untuk kami sebagai mahasiswa yang sedang belajar komunikasi dan memiliki minat sebagai MC di masa depan? Luar biasa, karena MC itu pekerjaan yang bagi saya ya, pekerjaan yang sangat mulia dan dibutuhkan di masyarakat. Apapun eventnya pasti membutuhkan MC, baik itu yang event kecil, besar, sedang dan lain-lain. Tapi yang perlu teman-teman persiapkan tentunya adalah jangan pernah berhenti belajar. Ikuti, walaupun mungkin Anda semua ini seorang mahasiswa komunikasi, ikut di kelas yang lain, baik di yang online maupun yang offline itu banyak sekali. Kemudian gabung deh ke komunitas-komunitas MC, itu ada, ya. Kemudian ikuti berbagai event-event itu, coba lihat. Gak cuma sekedar kita sebagai MC, karena kita kadang-kala harus bisa menonton MC yang sudah keren gitu ya di luar ya, baik lewat IG atau mungkin datang ke event langsung, lihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memberikan kesan yang menarik untuk masyarakat dan juga orang yang diminta untuk atau pemangku hati ataupun siapapun itu yang meminta Anda untuk menjadi bagian dari momen yang spesial yang mereka inginkan itu sih. Nah, harapan saya tekuni dengan baik, karena saya yakin siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh akan mencapai hasil yang terbaik sih untuk kalian. Terima kasih. Keren banget Pak jawabannya. Terima kasih ya Pak. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.